Rumahnya yang mana ya Pak? Tanyaku lagi yang mulai paham. Deket rumah ibu ada pohon nangka besar. Nah itu rumah mereka, jawab si orang pintar itu. Aku pun melongo lagi. Ya memang ada pohon nangka berukuran agak besar tak jauh dari rumah. Tapi siapa sangka ada kehidupan mereka di sana. Ya sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Semoga teman-teman semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan selalu di dalam lindungannya. Dan seperti biasa di malam hari ini kami akan mencoba membawakan cerita horor misteri yang mana akan menghibur teman-teman semua, para pecinta horor khususnya. Nah, kali ini agak-agak ini ya, cerita yang kami sampaikan dari seorang penulis yang bernama Indrawan. Jadi teman-teman bisa baca sendiri di tweetnya Indrawan yang berjudul Terinjak. Jadi sebelumnya kita udah coba dulu baca. Sebenarnya sih agak-agak apa ya, ini horor-horor klasik ya. Tapi nggak tahu kenapa gue suka dan gue pilih buat menemenin malam-malam teman-teman semua. Oke, langsung aja. Tidak berlama-lama, kita hajar. Dan sebelum kita hajar, sekali lagi kita minta untuk teman-teman yang belum subscribe, tolong klik tombol subscribe untuk kami lebih bersemangat lagi dalam mengupload konten-konten kami selanjutnya. Makhluk tak kasat mata akan marah bila terusik. Layaknya kita juga yang akan marah bila terusik. Mereka akan balas menginjak bila terinjak. Sebut saja namaku Yasmin, seorang ibu rumah tangga biasa. Dahulu, pernah ada kejadian aneh yang menimpa keluarga kami, tepatnya menimpa anakku yang tertua, Abdul namanya. Waktu kami baru pindah ke kompleks ini, usia Abdul kala itu baru berusia sekitar 6 tahun. Ya kalau sekarang dia sudah dewasa, hampir 19 tahunan lah ya usianya. Nah, anakku si Abdul ini sewaktu di umurnya yang baru segitu merupakan anak yang luar biasa aktifnya, hyperaktif lah ya. Dan saat mengasuhnya, aku pun lumayan dibuat repot dengan segala macam pola tingkahnya. Dia suka bermain lari-larian dengan anak-anak di sekitaran rumah. Kalau sudah asik main, dia pun tak memperdulikan hari yang panas ataupun hujan. Ya sebenarnya aku juga senang sih kalau Abdul begitu aktif saat itu. Pikirku mungkin dia adalah anak yang sehat. Terkadang bahkan kubiarkan dia bermain di luar sampai ia capek sendiri dan pulang dengan sendirinya. Tapi sayang, sikapku saat itu yang membiarkannya terlarut-larut saat bermain ternyata menjadikan sebuah petaka bagiku. Karena kelalaian ini, Abdul anakku terkena penyakit yang melibatkan eksistensi dari sesosok lah ya, bukan seorang, sesosok makhluk gaib. Saat itu turun hujan panas, yang kata orang-orang dulu, jangan pernah keluyuran ketika hujan panas sedang turun, bisa celaka menurut mereka. Nah, memang dasarnya si Abdul ini kan gak bisa diem melihat hujan yang tak sebegitu derasnya. Ia pun segera menghamburkan diri keluar rumah dengan niat untuk mandi hujan. Dan saat itu aku lagi sibuk mengurus jemuran, jadi ya kubiarkan saja ia lari-larian di luar sana. Lagi pula ada beberapa anak-anak lain ikut bermain saat itu bersama dia. Nah, setelah puas bermandi hujan, ia pun masuk sendiri ke dalam rumah. Lalu kubersihkan tuh badannya dengan, ya dimandikan lah ya. Lalu ia pun beristirahat setelah makan malam. Nah malam itu Abdul terserang demam tinggi yang diakibatkan dari mandi hujan tadi sore. Pikirku saat itu. Saat itu tubuhnya panas sekali ya sampai menggigil. Kuberikan ia obat penurun panas sambil dikompres kepalanya. Tapi panasnya tak kunjung turun. Bahkan dia sampai mengigau tapi ucapannya tak jelas. Mungkin karena demamnya tinggi jadinya ia meracau. Terlalu malam saat itu kupikir untuk bawa ia ke klinik. Lagi pula tak ada yang mengantarkanku karena suamiku berangkat keluar kota kala itu. Sayup-sayup kudengar suara bayi di luar sana. Apa aku salah dengar? Pikirku saat itu. Suara bayi yang menangis itu terdengar sekali lagi, malah makin jelas.
dan kedengarannya datang dari arah teras rumah. Siapa sih yang gendong bayi tengah malam begini? Batinku saat itu. Ku coba menerka tetangga mana yang nekat di jam segini membawa bayinya ke depan rumah. Suara tangisan bayi itu masih terdengar di telingaku. Bahkan suara tersebut seperti sudah pindah di depan pintu kamar. Aku mulai merinding. Aku tak berani beranjak untuk memeriksanya. Pikiranku sudah mengatakan kalau ada di luar sana, sepertinya sudah bukan bayi biasa lagi. Ku baca doa-doa keselamatan serta ayat-ayat suci demi menjaga aku dan anakku semalam itu. Untunglah tak begitu lama gangguan berupa suara tangis tersebut menghilang. Dan untung juga panas di tubuh Abdul menurun ketika menjelang subuh. Aku pun merasa lega. Kuputuskanlah beristirahat sejenak walau hatiku masih sedikit bingung dengan kejadian yang baru saja kualami. Sepanjang hari itu Abdul terlihat sehat. Tak ada tanda-tanda jika ia terserang demam tadi malam. Kubatalkan niatku untuk memeriksakan kondisinya ke klinik. Kupikir dia sudah baik-baik saja kan? Tapi lagi-lagi di sini aku lalai. Tengah malam itu demam tingginya kumat lagi. Aku benar-benar bingung dibuatnya, menyesal sekali kenapa terlalu cepat senang dengan kondisi yang tampak sehat sebelumnya. Dengan mata yang berat kujaga Abdul yang saat itu tertidur dengan selimut tebal. Sesekali ia mengigau, entah apa yang disebutnya. Dan ketika mataku hampir saja tertutup, ku dengar suara bayi menangis. Kembali lagi ku dengar suara bayi menangis. Aku tersekiam karena takut. Suara itu kedengaran persis di telingaku. Kemungkinan bayi tak kasat mata itu sudah berada di dalam kamar ini. Ku peluk Abdul erat-erat sambil kurapalkan doa dan ayat suci yang lumayan banyak ku hafal. Syukurlah tangisan bayi itu menghilang bersamaan dengan rasa kantukku yang datang menyerang. Dan di pagi harinya seperti biasa, Abdul sehat kembali seperti sedia kala. Tapi kali ini aku tidak mau kecewa lagi. Kubawalah ia ke klinik terdekat untuk memeriksakan dirinya. Hasilnya, ia baik-baik saja. Tak ada satupun penyakit yang perlu dikhawatirkan, kata dokter saat itu. Aku pun bingung. Pulangnya memang aku diberikan obat-obatan lah ya untuk pencegahan demam si Abdul. Tapi itu tak menjawab rasa bingungku akan kejadian 2 malam. Dan terjadi lagi sesuatu pada diri Abdul. Menjelang tidur ia menangis, merengek, menahan sakit pada wajahnya. Demamnya pun meninggi. Ku beri ia obat untuk mengurangi rasa sakitnya. Mendadak kulihat perubahan pada wajahnya. Saat itu mukanya jadi mencong dengan mulut sebelah kanannya seperti tertarik ke atas, persis seseorang yang kena stroke. Ia menangis, meraung-raung, aku panik. Dokter pun heran dengan kondisi Abdul saat ia memeriksanya. Ia tak bisa memastikan jenis apa penyakit yang diderita Abdul hingga mengakibatkan mencong pada mukanya. Dokter pun hanya memberikan obat untuk dikonsumsi dan menyarankanku untuk mengurut bagian wajah Abdul yang miring tersebut. Ketika malam itu tiba, demamnya meninggi lagi. Dalam tidurnya, ia menangis lagi, terisak seperti sedang menahan rasa sakitnya. Sangat sedih aku menyaksikannya. Tapi, seketika rasa sedihku itu buyar. Tatkala suara bayi itu lagi-lagi muncul. Kupasang telinga dengan seksama dan kaget kalau sekarang bukan lagi suara tangis yang kudengar, tapi suara bayi yang tertawa. Ya, bayi itu kini tertawa. Dan juga tawanya mengelilingi isi kamar. Ya Allah, jaga dan lindungilah kami, doaku di malam itu. Beberapa tetangga datang melihat keadaan Abdul. Pagi itu mereka memang sudah tahu kondisi kami karena aku sempat curhat pada mereka tempo hari. Dan dari salah satu dari mereka, aku disarankan untuk menemui seseorang yang katanya semacam orang pintar. Menurut dia ini sepertinya ada yang janggal terkait penyakit yang diderita Abdul. Dan juga teror berupa tangisan bayi yang kami alami beberapa malam ini. Tak salah juga sih untuk mencoba, pikirku saat itu. Yang penting Abdul bisa sembuh dan kami bebas dari gangguan makhluk tak jelas tersebut. Dan aku juga penasaran, ada apa sebenarnya di balik semua kejadian ini? Akhirnya, aku datangi alamat orang pintar yang dikatakan tetanggaku kemarin. Ia memperhatikan keadaan Abdul yang masih miring mukanya. Ia manggut-manggut dan mulai mengucapkan pelan semacam ayat-ayat sambil saat itu memejamkan mata.
Selesai ia merapal bacaannya, ia pun mulai berbicara kepadaku. Jadi begini Bu, katanya. Anak ibu ini kemarin lari-larian di jalan. Tak sengaja ia pun menginjak anak jin. Hah? Gimana Pak? Tanyaku masih belum paham. Ya, anak ibu, dia pernah menginjak anak jin. Nah, ibu dari si jin ini marah. Lalu membalas menginjak mukanya anak ibu. Terang si orang pintar, aku terhenyak. Lalu aku pun teringat kembali hari di mana Abdul saat itu bermain di luar saat hujan panas yang lalu. Bu, itu anak jin sedang belajar jalan, Bu. Sedang dijaga ketat oleh orang tuanya. Kalau bisa, nanti bilangin sama anak-anak di rumah ibu untuk sementara waktu jangan main dulu di sekitar rumah. Rumahnya yang mana ya Pak? Tanyaku lagi yang mulai paham. Deket rumah ibu ada pohon nangka besar. Nah, itu rumah mereka. Jawab si orang pintar itu. Aku pun melongo lagi. Ya, memang ada pohon nangka berukuran agak besar tak jauh dari rumah. Tapi siapa sangka ada kehidupan mereka di sana. Ya, sudahlah. Akan kuusahakan dan berupaya untuk mencegah agar Abdul berkurang mainnya nanti. Tapi yang terpenting, Abdul akan segera sembuh saat ini juga. Dan si orang pintar ini lalu memberikan padaku sebotol air yang sudah dibacakan doa. Dan nantinya setelah diminum, sebagiannya lagi dipakai untuk mengusap ke wajah Abdul untuk menghilangkan mulut mencongnya. Dan sebelum beranjak, kutanyakan perihal teror yang menimpaku ketika malam tiba. Kenapa aku dibuat takut dengan suara tangis anak bayi? Dan jawaban si orang pintar ini sangat mengejutkan. Si ibu, anak penghuni pohon nangka tersebut rupanya mau memberikanku sedikit pelajaran agar tidak terlalu lalai dalam menjaga anak. Oh my God. Sampai segitunya. Makiku dalam hati. Nah, tak beberapa lama Abdul pun akhirnya alhamdulillah setelah sembuh dari penyakitnya dan wajahnya pun kembali normal seperti sedia kala. Ia pun kembali aktif lagi, bermain, berlari-larian seperti sebelumnya dan hujan-hujanan juga. Tapi satu pesan yang selalu kuingatkan. Agar ia tetap berhati-hati saat bermain, terutama di sekitaran pohon nangka itu. Yang ku tahu ada makhluk lain juga yang hidup di sana. Sama seperti kita juga, yang akan marah bila terusik. Dan akan balas menginjak ketika mereka terinjak. Ya, sekian cerita untuk malam hari ini. Cerita pendek tapi cukup dapet ya. Dan gue suka nih horor-horor klasik seperti ini. Semoga teman-teman merasa terhibur lah ya dengan konten kami ini. Jangan lupa bisa like buat yang suka, buat yang punya pendapat lain silakan bisa tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi yang belum subscribe, bisa klik tombol merahnya untuk menambah kami lagi bersemangat dalam mengupload konten-konten kami selanjutnya. Sampai berjumpa di konten kami selanjutnya masih bersama lelaki sejati.